Berarti kalau kasus-kasus untuk yang kerugian kecil akan lebih baik jika dilaporkan ke polisi ya Pak ya? Dilaporkan ke polisi, jadi yang tidak biaya lah menurut saya. Kalau kita gugat menurut saya, kalau digugat menurut saya tidak perlu, karena nanti bisa jadi kita yang rugi lah gitu. Pak, tadi kan disebutkan harus ada saksi, Pak. Kalau misalkan kita mau melaporkan ke polisi soal itu tadi, tindakan penipuan tadi. Nah, kalau misalkan nggak ada gimana, Pak? Karena kalau transaksi kayak gitu kan biasanya cuma dua arah kan, antara kita dengan si penjual kayak gitu. Ya. Kalau saksi nanti kan bisa juga apa itu masyarakat yang apa itu juga pernah melihat iklan-iklan itu kan juga bisa juga nanti teman kita sendiri karena juga melihat kan gitu, nggak apa-apa itu. Paling tidak pernah tahu bahwa itu ada iklan seperti itu. Oke. Nah Pak, gimana hukumnya bagi e-commerce yang mengadakan flash sale, tapi flash sale-nya itu penipuan kayak gitu terhadap konsumen? Misalkan akun Allshop A ini menggelar flash sale atau penjualan cepat itu Pak, tapi barangnya itu nggak ada. Nah itu ada sanksi nggak bagi si online shop itu sendiri? Atau kalau terus itu bagaimana pelaporannya? Ya, saya kira ya ini apa itu juga pembeli harus aktif dalam melakukan review terhadap suatu produk barang. Betul. Betul. Ya, saya kira gini. Jadi tadi kan bisa juga apa itu akun-akun itu juga dilaporkan, ya. Pertama dilaporkan bahwa entah itu ke apa itu ke Google atau juga bisa dilaporkan ke polisi. Polisi itu nanti juga bisa sebagai lampiran bahwa ini loh sudah kita laporkan. Kalau nanti lebih dari lebih dari 3 itu biasanya nanti juga diblokir itu loh. Makanya untuk kerugiannya itu menurut saya yang agak susah di situ gitu loh. Makanya kalau belanja menurut saya seharusnya harus ada apa itu yang ada itu Pak, apa itu rekening bersama ya. Rekening bersama. Jadi kalau kita sudah menerima baru uang itu dikirimkan seperti itu. Tapi kalau nggak gitu kita susah. Dan menurut saya itu harus dilaporkan tadi. Gitu. Jadi ada banyak ada banyak yang sering melakukan seperti itu. Makanya biar ada efek jerah, menurut saya dilaporkan tentang penipuan itu. Karena kalau nanti nggak ada, kita nggak mengadukan, ya bebas saja dia itu. Entah itu nanti diblokir, apa nanti diperiksa polisi, menurut saya itu harus menurut saya. Gitu. Karena kalau nggak dilakukan itu, karena juga tadi saya sudah ngomong bahwa kedepannya bisa untuk buat aturan-aturan yang di masyarakat yang kecil-kecil itu harus dibuat aturan biar nanti semua terjangkau semua, dan saya kira nanti masyarakat menjadi baik seperti itu. Kalau sama sekali tidak ada aturan dan tidak dilaporkan, itu menurut saya nanti tidak ada efek jerah bagaimana dia itu tetap melakukan terus. Biasanya orang-orang yang sering nipu gitu, walaupun dia sudah masuk penjara, kadang-kadang juga setelah keluar juga jalan lagi gitu. Kadang-kadang sebagai penghasilan di situ. Makanya kalau nanti dia melakukan gitu, terus kemudian dia melakukan itu sebagai penghasilan, nanti hukumannya bisa berat lagi juga. Gitu. Karena bisa juga nanti karena sama melakukan penipuan itu, nanti bisa ada pemberatan di situ. Penipuan dengan pemberatan nanti di situ. Jadi, makanya nanti ancamannya ini pasal 62 adalah 5 tahun ancamannya, dan dendanya bisa 2 miliar gitu.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.